Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur dalam kajian satu tema tamasya ke negeri akhirat. Pengertian tamasya berarti jalan-jalan nikmat, betul ya Bu? Berarti idealnya kalau tamasya itu idealnya kita masuk surga. Tapi kenapa ada orang yang mengaku beriman ternyata tidak masuk surga? Itulah orang munafik. Mereka disamakan dengan orang kafir. Finnar khalidina fiha abada. Ada di mana itu di surah 28 itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, mengaku. Allah batalkan Bu pengakuannya. Wa ma hum bimuminin. Mereka boten beriman. Mereka tidak beriman. Sekarang sifat-sifat orang munafik itu banyak nggak di muka bumi ini? Banyak Bu. Jika bicara dia dusta, jika berjanji dia ingkar, jika diberi amanah dia khianat, ya. Yang dibangun hanya bohong, bohong dan bohong. Ciri-ciri orang dusta itu melakukan kebohongan. Pertama, bicaranya tidak konsisten. Kedua, tidak berani tegas. Yang ketiga, tidak berani menatap lawan bicara. Itu ciri-ciri orang bohong Bu. Pertama, tidak konsisten, hari demi hari berubah. Itu ciri-ciri mereka itu. Ya. Yang kedua, nggak berani menatap ke depan. Yang ketiga, tidak tegas bicara. Tapi kalau orang bicara yang benar itu kelihatan Bu. Dia berani tegas, bicaranya konsisten. Yang ketiga apa? Walaupun diulang-ulang bahasanya tetap bahasa yang sama. Kelihatan orang jujur. Nah, yang itu banyak kita temukan zaman sekarang ini. Oleh sebab itu kita berlindung dari sifat orang munafik karena tempatnya mengerikan Bu. Khalidina fiha abada. Matinya tidak disolatkan. Berdoa tidak boleh di atas kuburannya. Buka surah 9 ayat 80 84. Langsung Bu. Tolong mic-nya Mas. Al-Quran surat 9 ayat 80 dan 84. Ini Bu ini Bu. Oh ya Bu Nopi. 9 ayat 80 84. Ya ketemu 80-nya? Ya. Kelihatan Bu di sana. Apa kata Allah? Dia udah nyala itu Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Coba lihat Bu. Sama saja kamu memohonkan ampunan atau tidak memohonkan ampunan. Artinya kita minta ampun pun sama saja kok. Nggak bakalan diampuni orang-orang munafik itu. Terus? Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Coba lihat, ngeri Bu. Walaupun kamu minta ampun 70 kali. Mengerikan loh Bu. Mudah-mudahan sifat-sifat itu kita jauhi ya Bunda. Ya, insya Allah. Amin. Kedua? Terus Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ingkar, mereka menentang kebenaran. Kedua, kafir, menutupi kebenaran. Terambil dari kata kafaro. Ya, mereka menutupi kebenaran. Ingkar. Diperintah mereka melawan, dilarang mereka lakukan. Ciri-ciri orang munafik Bu. Yang kedua kafir, 84. Iya, 84-nya. Ya.
Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati antara mereka atau orang Jangan munafik. engkau sholatkan kalau mereka mati. Allahu Akbar. Ngeri kan, Bu? Ya. Jangan kau mensolatkan di antara mereka, nggak boleh disolatkan. Terus Di antara mereka selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri atau mendoakan di atas kuburnya. berdiri aja nggak boleh, Bu. Jangan berdiri di atas kuburnya. Jangankan berdoa, berdiri di atas kubur pun dilarang. Begitu Allah murkanya kepada mereka. Terus Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. fasik, Bu. Bu, kenapa begitu Allah melaknat mereka orang-orang munafik ini? Karena mereka diberikan hidayah tapi lari darinya, diberikan petunjuk tapi mengingkarinya, dilarang tapi dibantahnya, diperintah tapi tidak mematuhinya. Orang kafir itu gak ada munafik loh, Bu. Yang munafik itu orang yang mengaku beriman. Jadi kalau ada teman ibu non muslim, alah dasar munafik, lu nggak ada munafik, orang dia sudah kafir kok. Kenapa orang mengaku beriman itu disebut munafik? Karena justru dia sudah mengaku beriman tapi mengingkari keimanannya, makanya disebut munafik. Orang kafir itu nggak ada munafik, Bu. Yang munafik itu yang mengaku beriman. Mengaku punya istri tapi nggak bertanggung jawab, mengaku punya anak tapi tidak mengakuinya, mengaku beriman tapi tidak mematuhinya. Boleh jadi satu saf dengan kita sholat di masjid, tapi dia mengingkari kebenaran Al-Quran. Boleh jadi membaca Al-Quran tapi menghujatnya. Boleh jadi dia berhijab tapi melecehkannya. Ada orang berhijab, Bu, tapi bukan dari hatinya. Ada nggak? Ada orang berhijab tapi masih sangat jahat. Jadi dia menutupi fisiknya tapi tidak menutupi kebatilan. Nah, ini hati-hati, Bu. Nah, itu tidak akan masuk surga. Mereka khalidina fiha abada. Sekarang halaman 26. 26 atau 27? 27 ya, Bu? Oh, 26. Hikmah turunnya Isa al-Masih. 1. Untuk membantah kaum Yahudi yang mengaku-ngaku telah membunuh Isa al-Masih. Jadi Isa al-Masih tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan dimiripkan dengannya. Jadi yang dibunuh itu, Bu, yang disalib itu kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun itu 12 sahabat Nabi Isa alaihissalam. Sebelum disalib, apa kata Isa? Wahai sahabatku, mau nggak kamu nanti mati disalib? Wajahmu dimiripkan dengan wajahku. Aku ya Rasulullah, katanya. 3 kali diulang Rasulullah, aku ya Rasulullah. Akhirnya Allah mengangkat Isa al-Masih, ruh dan jasadnya. Sampai kapan? Sampai menjelang diturunkan. Tapi imbalannya kelak bersamaku di surga. Jadi pandangan Islam, orang yang mati disalib itu ahli surga, ahli jannah. Kenapa? Dia ikhlas, mau bersedia disalib pengganti Isa al-Masih. Jadi iman kita sebatas mengimani bahwa yang disalib bukan Isa al-Masih. Soal dikatakan itu si anu, tidak ada kewajiban kita mengimaninya. Misalnya Yudas Iskariot, kan ada begitu informasi. Di tafsir Ibnu Katsir, ya, saya temukan penjelasan, tidak ada kewajiban kita mengimani nama-nama tertentu itu. Yang ada, yang disalib itu salah satu kaum Hawariyun. Ada sahabat terdekat 12 orang sahabat Isa al-Masih, Bu. Soal dia Yudas Iskariot segala macam tidak ditemukan riwayat yang sahih. Kemungkinan besar dari Israeliat, dibuat-buat orang Yahudi. Yang kedua, kelak di akhirat, menjelang hari kiamat, Isa al-Masih akan diturunkan kembali sebagai hakim yang adil. Kenapa disebut hakim yang adil?
dia mengadili mereka, bukan orang muslim, karena sudah mempertuhankan dia bersama ibunya. Ya bunda ya, orang mengatakan kawan-kawan kita non muslim, coba lihat pak, hakim adil yang diturunkan itu berdasarkan hadis sahih Isa al-Masih bukan Muhammad bin Abdullah. Saya jawab sederhana, kenapa yang diturunkan itu Isa al-Masih? Karena ingin mengadili orang yang pernah mempertuhankan dia. Sementara umat Islam, sesat umat Islam tidak pernah mempertuhankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya turun Al-Quran bunda, surat 5 116 sampai 118. Silakan bun. Ya, surat 5 116 sampai 118. Ini ibu pastikan dulu ini. Untuk apa dia turun bunda? Satu, mematahkan salib. Kedua, membunuh babi. Karena dalam Al-Quran babi itu hukumnya haram. Dalam Bible babi itu haram. Imamat pasal 11 ayat 7. Dan lagi babi haram hukumnya. Dagingnya jangan kamu sentuh dan jangan kamu makan. Unclean to you. Haram. Dalam Islam juga begitu Al-Quran, diharamkan makan daging, makan bangkai babi dan sebagainya. Ya bunda ya, untuk membunuh babi dan mematahkan salib. Itu tujuan Isa al-Masih berdasarkan hadis sahih diturunkan Isa al-Masih. Nah nanti di padang mahsyar, ketika mereka disuruh masuk neraka nggak mau. Buka Al-Quran surat 5 116 sampai 118, baca bu. Langsung ibu itu mic-nya ibu. Yang dekatkan ya bu supaya kedengaran kalau ibu pakai masker. Dan ingat ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Coba lihat bu, waktu mereka diperintahkan masuk neraka nggak masuk neraka karena mereka mengatakan, kenapa kami masuk neraka? Kami sudah mempertuhankan Isa atau Yesus. Kami bernubuat atas namanya. Oh begitu adilnya Allah. Allah datangkan Isa. Ya, wahai Isa, apakah engkau mengatakan sebagai Tuhan bersama ibumu? Padahal tanpa ditanya Allah, Allah maha tahu nggak bu? Maha tahu. Ini menunjukkan Allah itu maha. Makanya Allah itu maha adil bu. Allah tahu kok apa yang kita ucapkan, apa yang kita sembunyikan, apa yang ada di hati, apa yang ada yang kita ucapkan. Allah tahu berapa hari ini berapa daun yang jatuh. Tahu nggak Allah? Allah tahu berapa hari ini yang korban corona. Allah maha tahu berapa ikan berenang hari ini. Allah maha tahu berapa ikan yang akan mati hari ini. Allah tahu berapa orang mengeluh hari ini. Allah maha tahu berapa rezeki yang diturunkan hari ini. Allah maha tahu. Semut hitam di batu hitam diletakkan di kegelapan malam, dilemparkan ke dasar lautan, Allah maha melihat. Semut hitam, apalagi kita. Jadi nggak ada alasan kita menghindar. Ya bu ya. Kalau ibu mulai mengambil uang suami, meradang dengan besan, tersinggung dengan anak, astagfirullah, Allah maha tahu. Istighfar aja bu, langsung istighfar aja. Astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku bertobat kepadamu ya Allah, menyakiti hati anakku, memaksakan minta uang padahal pengeluaran cukup besar bulan ini. Karena ada seorang ibu-ibu mengatakan begini, saya katanya setiap bulan itu minta uang sama anak wanita saya. Astagfirullah bunda, udah menikah bu, sudah katanya, mau jalan-jalan minta uang, mau hura-hura minta uang. Saya bilang bunda, anak ibu yang perempuan bekerja enggak, jadi mengharapkan uang suami ibu. Iya, jadi tiap bulan ibu minta uang. Iya, dosa besar bunda kalau suami tidak ridho suaminya. Betul ya bunda ya? Kecuali anak ibu yang perempuan bekerja itu ya boleh bebas dia membelanjakan uangnya. Ini kisah nyata bu, dari hasil pribadi. Misalnya anak ibu perempuan punya konveksi, atau anak ibu perempuan tapi dirjen, anak ibu perempuan tapi bisnis, anak ibu perempuan jual beli rumah, sekali untung 3 miliar. Iya bunda, boleh. Tapi ketika dia bersuami dan tidak punya penghasilan, kan berat nanti, belum tentu izin suaminya. Ini jujur seorang ibu cerita. Siapa kau jalan-jalan minta uang sama anak saya. Anak ibu siapa? Perempuan. Bekerja enggak. Sudah nikah sudah.
Belum tentu loh Bu izin suaminya. Dosa besar loh Bu. Masa sih Pak? Iya, saya bilang. Lebih bagus hidup ibu sederhana tapi mandiri. Walaupun pensiun suami cuma 6 juta, udah dipadakan aja itu. Kita makan daging sudah kita kurangi kok, kolesterol. Makan kacang kita kurangi, asam urat. Makan buah kita kurangi karena mahal. Ke luar negeri sudah tidak ada karena suami pensiun, gak ada masalah. Ya Bunda ya? Sepakat ya? Sangat aneh kita sudah tua masih mikirin jalan-jalan. Yang kita pikirkan jalan kemana? Akhir medan dakwah itu berat Bu. Kalau orang berdakwah ringan, jangan-jangan jalannya sudah salah. Jalan dakwah itu berliku. Jalan dakwah itu tajam. Jalan dakwah itu bisa sakit dan dilukai, bisa meninggal karena luka. Jangan khawatirkan ulama ditangkap dan ditahan. Jangan ibu khawatirkan ketika ustaz ditikam dan diancam. Khawatirkanlah kita apa yang sudah kita lakukan terhadap Islam hari ini. Betul? Memang tempat ulama itu di penjara. Buya Hamka di penjara 2 tahun 4 bulan. Ibn Natsir 4 tahun di penjara. Qadir Jilani 19 tahun di penjara. Memang jalan dakwah itu tajam dan terjal. Luka kadang menyakitkan. Tapi mulianya seorang ulama tercium ketika dia masuk penjara. Sinarnya ustadz itu ketahuan setelah dia ditikam. Kejujuran seorang ulama ketahuan setelah dia dihujat. Wajah penuh dengan senyuman. Masya Allah. Sama dengan ibu hari ini. Diuji kita, corona masih mau ngaji enggak? Teruji kah ibu? Teruji, sudah lulus kita. Kalau sudah orang di jalan dakwah itu mulus, tidak ada tantangan. Jangan-jangan kita di jalan yang salah. Karena dari dulu semua ulama mendapat tantangan berat menjalankan kebenaran, menegakkan keadilan, menyuarakan Al-Quran. Dari dulu Bu. Lihat di mana Namrud, di situ Ibrahim. Di mana Musa, di sana ada Firaun. Di mana Rasulullah, di sana kafir Quraisy. Betul ya? Sering saya katakan, sampai kadang tengah malam Bu, saya ditelepon aktivis dari daerah. Bagaimana kita Pak, ulama kita ditangkap, ustadz kita ditikam, ulama kita diancam. Saya bilang jangan khawatirkan nasib mereka. Ulama itu memang seperti itu. Jangan khawatirkan nasib ustadz, memang dari dulu seperti itu. Yang kita khawatirkan kita hari ini, apa yang sudah kita lakukan terhadap Islam. Mereka sudah lolos dan lulus insya Allah Bu. Ikhlas di penjara, ikhlas dihujat, ikhlas ditikam, ikhlas dilecehkan, ikhlas dibully. Terus kita hari ini, apa yang sudah kita ikhlaskan untuk membela Islam? Ibu apa jihad ibu? Mengurus suami, mengurus anak, ya, mendidik keturunan, mengkaji Quran, sholat tidak tinggal, berdoa sungguh-sungguh, jangan jauhi kebenaran, jangan pernah lepas Quran. Itu jihad ibu hari ini. Jihad wanita itu sekarang apa Bu? Banyak baca Quran. Jangan pernah malam itu kosong dari baca Quran. Kedua, jangan lepas berdoa dengan tangisan air mata. Subhanallah. Sering mengatakan, Pak, apa yang bisa kita lakukan untuk Islam? 1, jangan tinggalkan masjid. Kedua, jangan lepas berdoa. Ketiga, jangan pernah 1 malam pun lepas membaca Al-Quran. Yang keempat, layani suami, bina keluarga. Itu jihad seorang wanita. Masya Allah. Betul? Ibu jangan kecil hati Bu. Zaman demi zaman berputar dan berganti. Dari dulu kebenaran tetap ada memusuhinya. Karena di mana kebenaran ada kebatilan. Di mana ada Firaun, di sana ada Musa. Di mana ada Muslim, di sana ada munafik. Di mana ada kafir, di sana ada orang beriman. Ya Bunda, ini semangat Bu. Bisa? Insya Allah. Semangat. Betul, semangat dan semangat. Apalagi ibu-ibu, waktu kita tinggal singkat, menunggu waktu kan kita ini, terutama yang dia umur di atas 62. Siapa di atas 62? Nunggu waktu ngapain lagi? Berarti berpacu dengan waktu. Betul ya? Waktu yang kita korbankan atau waktu kita manfaatkan. Berpacu dengan waktu. Waktu menguntungkan kita atau kita merugikan. Jam 10 hari ini tidak ada lagi kita temukan jam 10 besok. Karena jam 10 besok bukan jam 10 hari ini. Ngeri loh Bu. Ngeri-ngeri sedap. Sepakat? Terus bukan Bunda ayat itu.
Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Iya, bukan hakku. Karena Isa al-Masih adalah seorang rasul, surah 575. Terus Bu, Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. betul, karena Allah Maha tahu, kedua Maha mendengar, ketiga Maha melihat. Makanya bolak-balik saya ulang Bu, dari Asmaul Husna, sifat Allah yang 99 itu Bunda, 3 saja ibu awal meyakini, yakin hakul yakin, Maha melihat, Maha mendengar, Maha tahu. Insya Allah Bunda terhalang melakukan dosa. Maha melihat, Maha mendengar, Maha tahu. Begitu ibu melakukan dosa, astagfirullah, Allah kan Maha tahu. Suami tidak di rumah, pembantu keluar kota, anak tidak ada, ya, cucu sedang kuliah, sendiri nggak ibu? Udahlah zuhur nggak usah sholat, nggak ada lihat. Pernah Bu Nobi seperti itu? Udahlah nggak ada suami kok, nggak usah baca Quran malam ini. Suami lagi dinas, pembantu pulang kampung, cucu Bu Nobi lagi kuliah, tetangga sepi, Pak RT sedang tidak di tempat. Udahlah zuhur asar nggak usah sholat kata Bu Nobi. Pernah Bu Nobi? Nggak bakalan kan? Tahu kenapa? Karena kita beriman, merasa disaksikan Allah. Terus Bunda belum selesai. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Cobalah kepasrahan Aisyah. Engkau tahu dan Maha tahu apa yang ada pada diriku, baik zahir maupun batin, baik kucapkan mau kusembunyikan. Ibu pegang ini Bunda. Bunda, kita ucapkan atau tidak, lahir atau batin, maaf, Allah Maha tahu. Makanya kita jangan sok tahu. Makanya kita jangan sok kaya. Makanya kita jangan sok kuasa. Karena sudah Allah Maha Kuasa. Iya, terus segala yang goib. Ke 117. iya, 117 sampai 118 itu. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Coba lihat Bu, aku tidak pernah mengatakan kecuali apa yang kau perintahkan. Hari ini kita pakai bahasa itu. Jangan katakan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Jangan katakan sesuatu yang tidak punya dalil. Boleh nggak ini Bunda? Boleh-boleh aja sih. Punya dalil nggak kita? Ustaz, boleh nggak melakukan? Boleh sih. Contoh pertanyaan saya, boleh nggak kita mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, ketika sholat? Siapa yang berani jawab? Ibu dari PDIP? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Acem, alhamdulillah, boleh. Yang mengatakan boleh siapa? Yang makan boleh siapa? Yang tidak boleh? Yang mengatakan boleh? Boleh. Yang tidak boleh menjawabnya. Kalau alhamdulillah apa jawabannya? Kalau orang mendengar, ya Allah kan, itu nggak boleh. Tapi kalau dirinya bersin boleh dalam salam ucapkan alhamdulillah, boleh. Sama dengan salam. Boleh nggak menjawab orang mengucapkan salam ketika sholat? Boleh. Dengan catatan yang mengucapkan salam itu ibu kandung dan sholat kita sholat sunnah. Bolehkah berjalan waktu sholat? Boleh. Kalau itu memang kondisi darurah. Contoh, ibu sholat, ini arah kiblat, bapak di kamar, Allahu Akbar, bapak buka dikunci dari luar, ibu boleh jalan buka pintu, lurus lagi, boleh. Rasulullah, ya jangan sampai ke sana habis lah Bu. Ibu jangan mancing emosi. Iya. Waktu itu Aisyah, Rasulullah sholat menghadap pintu, pintu tertutup, gak bisa dibuka. Rasulullah sedang sholat, Rasulullah jalan buka pintu itu. Ya, diutamakan sholat sunnah. Sama dengan sholat wajib.
Salat wajib itu diusahakan tidak dalam kendaraan, kecuali kondisi darurat di pesawat berangkat haji. Rasulullah biasanya kalau sedang berkuda salat wajib tuh dia turun dari kuda. Kalau salat sunnah boleh di atas kuda. Jadi salat wajib itu, salat fardu itu diutamakan tidak di kendaraan, kecuali darurat. Ya Bunda ya? Ya itu sepintas kira-kira. Kalau kita, kalau kita lagi pakai kendaraan umum, bus gitu, keluar kota, daripada kita turun gitu terus kita salat dulu. Enggak mungkin lah Bu turun, ditinggal ibu di Cipularang. Dua kemungkinan, kalau kemungkinan ibu ada waktu untuk jamak kosor. Misalnya ibu ke Garut, jam 4 sampai di Garut, jamak kosor, diakhirkan. Jadi zuhur asar dua-dua. Nanti saya bilang turun ibu ke Garut, naik kendaraan umum turun di Cipularang atuh mah. Di rest area ibu tinggal atuh. Itu mah bunuh diri. Iya, cari emosi aja pagi-pagi. Masya Allah. Iya. Kalau ibu kan tidak wanita di dalam hati, kecuali ibu jadi imam. Iya, boleh di dalam hati, boleh lapaskan, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Macam Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Bisa? Substansinya di sini penjelasan saya bukan lafaz atau tidaknya. Khusus orang yang bersinnya yang boleh. Yang mendengar tidak boleh dijawab. Ya. Ya betul ya? Oke, baik, kita teruskan. Saya pelan-pelan saya selipkan fikih itu fikih, Bu, fikih. Ya. Karena banyak perbedaan pendapat. Udah terus, Bu, 118. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Coba lihat, Bu, apa kata Aisyah? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti dia bukan Tuhan dong. Itulah dakwahnya Aisyah. Dakwahnya Adam, dakwahnya Idris, dakwahnya Ibrahim, dakwahnya Musa, dakwahnya Aisyah, dakwah Rasulullah sama. Mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Agama Nabi Adam apa, Bu? Agama Nabi Adam apa, Bu? Islam. Agama Nabi Musa, agama Nabi Nuh, agama Nabi Aisyah, agama Rasulullah, agama kita Islam. Iya kan? Tidak ada perbedaan karena bersumber dari satu Allah. Siapa bilang? Adam itu Islam, Idris Islam, Nuh Islam, Ibrahim Islam, Yakub Islam, Yusuf Islam, Ilyas Islam, Ilyasa Islam, Musa Islam, Aisyah Islam. Di mana buktinya, Bu? Di mana buktinya? Di mana buktinya, Bunda? Jangan bilang ibu Islam aja. Surah 19 ayat 30 sampai 36. Nah, kita buktikan terus pakai Quran supaya ibu jangan ragu. Maryam ayat 30 sampai 36. Itu buktinya kalau Isya itu Islam, Muslim. Ya? Nabi-nabi yang lain juga Muslim. Agamanya Islam, orangnya disebut Muslim. Kenapa disebut Muslim? Karena agamanya Islam. Langsung baca, Bu. Surat 19 Maryam 30 sampai 36. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Coba lihat. Sesungguhnya aku hamba Allah. Ana Abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dia memberikan aku Alkitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Betul? Ketemukan, Bu? Terus baca, Bunda. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Oh, berarti Isa masih nabi, iya. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Karena dia anak Abdullah, aku hamba Allah. Kalau hamba berarti ciptaan atau pencipta? Bunda, kalau hamba Allah berarti ciptaan atau pencipta? Berarti utusan atau yang mengutus? Kalau utusan berarti rasul. La ilaha illallah. Subhanallah.
Pagi-pagi udah mancing emosi. Utusan berarti kalau namanya utusan berarti ada yang kalau ada yang mengutus berarti bukan tuh. Enak kan logika Al-Quran itu? Anak Abdullah, aku hamba Allah kok sama dengan ibu saya, sama. Membedakannya dia Nabi dan Rasul. Secara fisik Isa masih sama dengan saya. Cuma dia ganteng Isa. Rambutnya ikal, hidungnya mancung, wajahnya lonjong. Semua Nabi dan Rasul itu ganteng, Bu. Gak ada yang jelek. Gak ada Bu Nabi jelek, gak ada. Ganteng-ganteng Nabi-Nabi kita. Nabi yang paling ganteng siapa? Kedua, Rasulullah. Yang ketiga, Nabi Adam. Nabi Adam itu tingginya 35 meter. 70 hasta. Ibu bayangkan bidang dadanya berapa luas itu. Jangan waduh, Masya Allah. Memang ibu kena duri. Ya Allah, udah lama ngaji masih waduh. Masya, ke atas kehendak kal. Jangan bilang aduh. Kalau ibu masih muda ya ngamuk saya ini sudah. Tapi udahlah saya maafkan aja. Kalau ada dengar gitu, Masya Allah, karena kehendak kal. Tingginya 35 meter. Seperti itulah kita besok di padang mahsyar dibangkitkan seperti nenek moyang kamu, kata Rasulullah. Siapa? Adam alaihissalam. Makanya kalau saya tanya sama bunda ini, bunda, asli orang mana tuh? Kampung dari mana asli? Ibu kampung asli dari mana tuh? Dari Jakarta. Salah tuh, asli kita kampung kita mana? Sorga. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ngaji aja 2 kali sebulan lupa, gimana nggak ngaji? Ya Allah, subhanallah. Terus, bunda. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi. Iya, kenapa dia diberkahi? Karena dia beriman kepada Allah. Qul atiiullah wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Katakanlah taati Allah dan Rasul, semoga mendapat, ya, mudah-mudahan mendapat supaya kamu dirahmati Allah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Jadi kita juga dirahmati, Bu, kalau iya, Allah mereka katakan begitu. Lihat Pak, Isa Masih yang kami imani itu sebagai Tuhan, dirahmati, diberkahi. Kami juga diberkahi, bro. Ya bunda ya. Qul atiiullah wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Makanya kita kalau ada orang bahas Quran nggak boleh ngomong, Bu. Dalilnya Al-Quran surat 17 itu. Ansitu la'allakum turhamun. Diamlah. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Ya bunda ya. Diperintahkan Allah itu diam. Ansitu. Cicing atuh. Itu bahasa Sundanya. Ya, menang ayo ngomong. Karena sedang dibahas Al-Quran firman Allah. Terus bunda. Diberkahi. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Oh, berarti muslim, Bu. Ini buktinya kan. Kalau ibu dialog dengan mereka, datang tokoh mereka, kawan biarawati, pastor, pendeta. Bu, berimanlah kepada Yesus, dia sebagai Tuhan. Maaf ya Pak Pastor, Pak Pendeta, dalam iman kami orang muslim, dia Nabi dan Rasul. Dia berzakat, dia sholat, dia berbakti kepada ibunya, dan dia hamba Allah. Dia menerima kitab Injil, dia utusan. Mana dalilnya? Ini. Jadi Bu, sering mereka datang ke rumah, Bu, mendakwahkan agama mereka. Itu hak mereka, tapi kita punya ilmu menolaknya. Betul kan? Ulangi Bu, baca Bu supaya tegas. Apa kata Allah di situ? Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ya iya, kalau meninggal nggak mungkin berzakat. Selama aku hidup, berarti ada waktu matinya. Iya, setelah diturunkan nanti. Menjelang hari kiamat ada, ingat Ibu, 5 tokoh yang diturunkan. 1, Isa Al-Masih. Kedua, Imam Mahdi. Yang ketiga, Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, Dzulkarnain. Yang kelima, Dajjal. Nanti bulan depan kita bahas itu. Siapa Dajjal? Dari mana dia? Apa ciri-cirinya? Kemudian kita jelaskan siapa Dzulkarnain. Yang ketiga kita jelaskan siapa Imam Mahdi. Yang keempat kita jelaskan siapa Ya'juj dan Ma'juj. Insya, supaya kita tahu Bu, 5 ini akan diturunkan menjelang hari kiamat. Di antaranya Pak Isa Al-Masih sebagai hakim yang adil. Kenapa dia? Untuk mengadili orang yang mempertuhan dia.
Kenapa bukan Rasulullah? Kenapa bukan Muhammad bin Abdullah? Umatnya sudah di jalan yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul? Terus Bu. Dan berbakti kepada ibuku. Oh, berarti dia dilahirkan, Bunda. Kalau dilahirkan berarti bukan toh berbakti kepada ibuku. Siapa ibunya, Bu? Lahir di mana dia, Bu? Di bawah pohon kur. Makanya kalau anak ibu lagi hamil sekarang disunnahkan banyak makan kurma. Kedua, cemilannya kismis. Disuruh kan menggoyang pohon kurma Maryam itu. Secara logika, bagaimana mungkin sebesar ini Maryam bisa menggoyang? Artinya, Bu, seorang wanita itu disuruh berikhtiar, kerja keras, jangan lalu kaditu. Wanita-wanita beriman itu tidak ada yang santai. Siapa contohnya? Maryam jalan kaki lebih kurang 21 km, Bu. Karena terusir dari kampungnya, menyingkirlah ke bawah pohon kurma menjelang kelahiran. Hamil tua masih berjalan lebih kurang 21 km, Bu. Sebelah timur Bethlehem, Baitul Lahmi. Jalan kaki, Bu. Waktu itu belum ada busway kan? Ada nggak busway waktu itu? Belum ada Gojek. Kalau ibu ke rumah sakit sedang hamil, manjanya bukan main. Mas, antar Mas. Ini anakmu lagi mau lahir, Mas. Dijual anak. Mas, beli durian, Mas. Yang minta anakmu. Jalan-jalan, Mas, ke Singapura. Anakmu. Seperti saya ke Medan. Habis saya acara, Bu, mau pulang. Dikejar-kejar ibu hamil. Ustaz, mohon maaf. Saya ngidam. Bisa boleh nggak foto dengan Ustaz? Nggak mungkin saya tolak. Soal ngarang dia Allahu a'lam. Tolong ya Ustaz, please deh. Saya ngepen, saya foto Ustaz sama Ustaz. Saya menolak sebenarnya foto dengan ibu-ibu. Apalagi ibu-ibunya udah tua. Betul ya? Iya, Bu. Saya bilang jangan loh. Pak Ustaz, saya hamil tua Ustaz. Saya ngidam foto dengan bapak. Ya sudahlah. Tapi saya didampingi suami ya, Bu. Nanti jadi fitnah. Apalagi ibu hamil, kelihatan sama istri saya. Dikiranya istri kedua. Betul? Saya juga mikir macam-macam, Bu. Masya Allah. Iya, pernah kejadian saya di kota itu seperti itu, salah satu kota. Saya kira ada apa, dikejar-kejar saya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan dia jujur, kita doakan ya, Bun. Terus, Bunda. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong. Iya, nggak mungkin orang beriman sombong, dan tidak mungkin orang beriman itu celaka. Dan Allah tidak menjadikan Isa menjadi orang sombong dan celaka. Kenapa? Dia seorang nabi dan rasul. Jadi ciri-ciri orang beriman itu tidak sombong dan tidak mungkin dicelakai. Kalau diluka iya, kalau dihujat pasti, dilecehkan biasa, di penjara memang sudah takdir. Tapi celaka nggak mungkin. Dicelakai iya, dicederai iya, dilukai iya. Kan mau disalib beliau itu. Dikepung di rumah, Bu, sudah dikepung, mencekam sekali. Cuma 12 orang sahabat mendampingi dia. Jadi semua nabi itu diuji, Bu. Jadi Bu jangan heran zaman sekarang selalu terjadi sana, terjadi sini. Saya nggak heran, orang gumun. Sering bilang kasihan Ustadz si Anu, Habib Anu. Saya bilang jangan kasihan sama dia. Allah sudah sempurna mencintainya. Keulamaan itu harum ketika dia di penjara. Ustadz itu teruji ketika dia dilecehkan. Gaharu itu mahal setelah dibakar. Kelapa itu bermakna setelah jadi rendang. Sebab daging tanpa kelapa bukan namanya rendang, namanya apa? Dendeng. Betul kan, Bu? Kenapa disebut berendang? Karena ditemani sama kelapa, santan. Seandainya santannya tidak ada, dia tidak menjadi rendang. Bayangkan dijatuhkan, dikupas, diparut, diperas, dipanaskan 2 jam baru jadi rendang. Asbabnya apa? Kan dari kelapa dia. Harumnya, mahalnya gaharu karena setelah dibakar. Kalau nggak dibakar, gaharu itu nggak ada harganya. Tapi dibakar mengeluarkan uang yang luar biasa. Kita nggak sanggup beli gaharu itu, mahal, Bu, jutaan, Bu. Masya Allah. Jadi ibu terhormat ketika lulus ujian. Ibu bahagia ketika dihujat orang. Ibu dapat pahala banyak ketika sabar di fitnah. Dosa kita pindah sama dia, pahala kita pindah sama kita. Kalau seandainya boleh berdoa di fitnah, saya akan berdoa untuk tetap di fitnah orang supaya pahalanya pindah sama saya. Enggak mencukupi dosa saya pindah sama dia, tapi nggak boleh kita berdoa seperti itu. Ya Allah, supaya tiap hari hamba di fitnah. Nggak boleh, Bu.
Nggak boleh Bu, nggak boleh berdoa seperti itu. Nggak boleh berdoa keburukan terhadap kita, walaupun menguntungkan memang fitnah itu. Syaratnya satu Bu, ikhlas, ridho, sambut fitnah dengan senyuman, tolak bully dengan ketenangan. Nggak usah Bu, fitnah itu bukan fakta, betul? Cepat atau lambat fakta akan keluar, dia akan jadi korban, kita keluar menjadi pemenang. Oh, butuh waktu ya. Kenapa difitnah? Karena kita diuji. Ibu hari ini difitnah aneh-aneh sama ipar. Tahu nggak? Suami saya begini-begini. Siapa yang cerita? Itu ipar saya, orang Garut. Misalnya, subhanallah. Udah cicing waya tuh, udah tersinggung. Waktu Maryam difitnah sebagai pezina, disuruh apa? Diam. Sebab kalau ibu komentar, jangan-jangan ibu benar melakukan itu. Kalau ibu ngotot melakukan tidak, malah dituduh ibu melakukan itu. Diam, perintah diam. Jadi kalau kita difitnah Bu, waktu itu ada keluarga artis difitnah, saya mengisi rutin di rumahnya, Pak Munjir anak saya difitnah, kami difitnah. Apa yang kami lakukan? Cicing atuh, saya bilang. Akhirnya fitnah itu hilang. Kenapa? Fitnah itu bukan fakta. Maryam itu difitnah berzina Bu, sakit nggak itu? Kamu kan keturunan orang soleh Maryam, kok tiba-tiba buntiang meteng betul-betul bojomu kok meteng buntiang ada laki yang buntiang wang gadang parwi. Ngerti kayak ibu itu? Betul-betul bojo kok meteng, kok hamil istri suami tidak ada. Makanya mengasingkan diri, Maryam pergi ke mihrab, diam di sana. Masya Allah, ibu orang beriman itu pasti difitnah, pasti diuji Bunda. Hari ini Bu diuji apa? Corona. Mau ngaji nggak kondisi corona? Oh tiba-tiba kena corona, mati syahid. Jamaah saya kan kena meninggal kemarin, anak gadis, paling rajin ngaji. Tiba-tiba sakit berapa hari meninggal kena corona. Belum menikah Bu. Tapi insya Allah saya bilang mati syahid, sambut kesyahidan itu dengan sorga. Jamaah saya Bu, Al-Hujjah. 2 pekan lalu meninggal. Ibunya kena, keluarga kena, dia Allah takdirkan. Tapi sabarnya bukan main orang tuanya. Saya bilang sorga, sorga, jannah, jannah. Iya Bunda, tugas kita menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, ya, tutup wajah, jangan banyak keluar rumah, sering cuci tangan, banyak berdoa. Ternyata Bu, salah satu corona itu penyebab corona mati, ketenangan jiwa. Dia nggak berkembang. Kedua, membaca Quran dikencangkan, virusnya mati. Jadi Bu di kamar jangan baca dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan dalam hati Bu. Ternyata salah satu asbab corona itu mati, gagal dia sel berkembang. Orang yang suka membaca Al-Quran dikeraskan. Jadi ternyata logika itu nyambung Bu. Di Amerika, di Eropa sekarang dikeluarkan izin agar azan itu pakai pengeras suara. Seperti di Bulgaria, Hongaria, Amerika, beberapa negara bagian malah disuruh umat Islam mengumandangkan azan pakai pengeras suara. Begitu mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, itu kawan-kawan kita non muslim tepuk tangan gemuruh menyambut azan itu, Masya Allah. Padahal sebelumnya mereka begitu tidak suka dengan suara itu. Ibu lihat di Bulgaria itu sekarang, di beberapa negara bagian di Amerika disuruh pakai pengeras suara azan itu, karena mendatangkan ketenangan jiwa, hormonalnya normal. Membuat kita sakit salah satu apa? Ketakutan berlebih. Imun kita turun, ketakutan berlebihan, bersalaman takut, takut keluar, takut sana, takut sama-sama suami, takut. Akhirnya pisah ranjang dia sama suaminya. Habis corona cerai. Subhanallah, subhanallah. Betul ya Bunda? Takutnya kepada siapa kita? Pasrah kepada siapa kita? Buka Al-Quran. Surat 17 ayat 71, surat 25 ayat 27. 17, 71, 25, 27. Al-Furqan surat 25 ayat 27. Mudah-mudahan ayatnya cocok. Baca Bu.
Surat 17:71, Al-Isra ayat 17 ayat 71. Surat 17:71, surat 25 ayat 27. Ketemu? Apa itu Bunda? Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik dan mereka tidak akan dirugikan, dizolimi sedikit pun. Jadi orang-orang di muka bumi ini jujur nanti akan diminta pertanggungjawaban. Semua. Gak bisa mengelak, enggak Bu? Gak bisa mengelak, tidak bisa mengelak. Kalau ada ibu nanti menerima kitab itu sebelah tangan kanan, hampir pastikan ibu udah calon surga. Karena kenapa? Iqra kitabak, baca kitabmu, baca sendiri. Oh, tahun sekian ngambil uang mertua, Masya Allah. Tahun sekian menghujat ipar, tahun sekian melecehkan suami, tahun sekian membentak anak. Hilangkah itu? Hilang jika sudah minta maaf. Hapus Bu. Ketemu nanti catatan enggak? Iqra kitabak, baca kitabmu, kata Allah. Begitu dibaca hilang, ternyata apa? Sebelum meninggal suami bilang, nak maafkan mama ya nak. Terus terang papa dulu sering dizolimi sama mama, tapi jasa mama lebih besar daripada kezoliman itu nak. Demi Allah papa sudah memaafkan ibumu nak. Maafkan ibumu ya nak, walaupun pernah menyakitinya. Karena jasa ibu melahirkanmu berdarah-darah, tidak ada bandingannya dibandingkan sakit hatimu terhadapnya nak. Iya ya Bu, menjelang sakaratul maut ibunya, ku maafkan ibu demi Allah Bu. Dosa kepada suami hapus karena dimaafkan suami. Dosa kepada ipar hapus karena ibu pernah bantu kuliah ipar di Unpad Fakultas Psikologi. Apa kata suami ibu? Dek, maafkan tetehmu ya dek, sekarang lagi sakit keras. Iya saya kebayang dulu teteh kondisi hidup susah, diam-diam mengirim saya uang kuliah waktu saya kuliah di psikologi Unpad. Jadi masih ingat kamu dek, demi Allah ingat. Teteh itu orang baik. Ternyata diam-diam ipar kita memaafkan kita di Garut, Cianjur, Sukabumi, Cipularang, Cikarang. Iya Bunda, hapus Bunda, nggak kelihatan di buku catatan lagi. Makanya sebelum meninggal atau sebelum haji disunahkan apa Bu? Menelpon saudara, mengumpulkan minta maaf, Pak. Biasa insya Allah saya bersama suami saya mau berangkat haji. Kalau takdir Allah, qadar Allah saya meninggal Mekah, Madinah, maafkan saya ya Pak. Ya teh, ya. Biasanya kalau kita berangkat haji umroh menangis itu. Maafkan ya Bu. Selama kita bertetangga 20 tahun, bersahabat 20 tahun. Ada kadang canda yang membuat luka, ada omongan membuat tersinggung. Demi Allah Bu, kita nggak tahu apa yang terjadi setelah saya haji. Mungkin dipanggil Allah waktu di Madinah, di Mekah. Insya Allah Bu. Ya Bunda ya? Iya, Insya Allah Bunda. Minta maaf. Makanya disunahkan pulang haji itu ibu nyembelih kambing, pulang umroh nyembelih kambing. Kompensasinya Pak, karena kita mau berangkat itu kita titipkan keluarga kita ke tetangga. Tapi jarang, maaf ibu kalau umroh haji pulang nyembelih kambing nggak? Iya itu hadisnya sahih Bu. Begitu kita di Jeddah mau terbang, telepon. Wah, kemarin saya titipkan dana 4 juta, tolong beli kambing lah, disembelih. Begitu kita sampai, sholat sunnah 2 rakaat di masjid terdekat dekat rumah. Pulang ke rumah sudah ada kari kambing, sate kambing. Kita undang jamaah pengajian makan bersama. Ada apa Bu? Alhamdulillah qadar Allah saya pulang haji. Karena ada hadisnya itu Bu. Kalau kita kan selalu mengundang orang walimatus safar, tapi kita lupa mengundang pulang safar. Waktu berangkat mengundang orang, waktu pulang tidak mau ngasih tahu, takut kurma air zam-zam diminta. Terbalik Bu, harusnya pulang haji itu pertama kita bisa bagi oleh-oleh, kita berbagi cerita. Yang ketiga memang disunahkan makan bersama dengan kambing. Itu hadisnya sahih loh Bu. Ternyata bukan sekadar haji dan umroh, pulang safar. Cuma saya agak berat juga karena saya sering keluar kota 3 kali sebulan, 3 ekor kambing sebulan. Minimal pulang haji dan umroh. Ini haji sahih loh Bu, ini yang terabaikan umat Islam di Indonesia. Nyembelih kambing disunahkan. Iya disunahkan.
Tapi minimal lah, kalau seperti saya kan kadang 4-5 kali Bu. Masya Allah 5 kambing harus selesai. Minimal haji umroh lah. Waktu pulangnya kita titip, maaf ya Bu, seperti Bu Nopi kan, di rumah saya ada cucu, kemudian ada keluarga saya titip ya Bu, mohon maaf lahir batin, penerbangan 40.000 kaki di atas permukaan laut. Seandainya pesawat jatuh, Allah takdirkan meninggal, maafkan saya ya Bunda. Kan gitu kita kan. Ibu pasti menangis ngomong itu. Ya Bu ya, disudahkan memang. Subhanallah. Ya Bunda ya. Baik, Masya Allah tengah 10. Subhanallah. Terus Bunda 19 sampai 36. Udah? Udah. 17 masih 17 Iya, iya. kan udah. Yang tadi Bu, surat 19. Surat 19 tadi, ayat berapa sekarang? Tadi 17:71. Sekarang 25. Astagfirullahalazim. Surat 25 ayat 27. 25:27. Iya, 25-27 Al-Furqan. Udah? Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Tuh, nyesal Bu, tapi belakangan. Mumpung belum ada penyesalan di padang mahsyar, kita tidak kembali ke dunia. Ayat ini saya angkat hari ini. Waduh, kenapa aku bersahabat dengan si Polan bukan mengikut jalan Rasul? Waduh, kenapa akrab dengan tetangga bukan akrab dengan ulama? Aduh, kenapa aku dekat dengan ibu itu pada senang ngerumpi bukan dekat dengan Bu Nopi yang senang haji? Aduh. Ya seperti ibu tadi kan. Aduh itu. Penyesalan yang tidak berakhir, penyesalan yang tidak menguntungkan. Masya Allah. Betul ya Bunda? Kenapa aku dulu waktu hidup tidak mengikut jalan Rasul? Kenapa dulu Al-Quran diturunkan aku nggak mau membaca? Kenapa ada pengajian di rumah Bu Nopi 2 kali sebulan aku tidak kenapa uang tabunganku banyak, sedekahnya kurang, padahal meninggal 70%, tabungan tinggal sama anak cucu, ruginya aku ya Allah. Kenapa waktu hidup aku tidak mensedekahkannya? Semua kita menyesal ya. Ibu baca Al-Quran 1 juz menyesal karena lihat ibu sebelah 2 juz. Ibu yang 2 juz menyesal kenapa ibu sebelah ibu di padang mahsyar 3 juz. Sedekah ibu menyesal kenapa sedekahnya tidak sebanding dengan jumlah tabungan. Ibu dulu kerja di mana? Jual teh botol. Sabaraha tuh sedekah 30.000 sehari. Jual teh botol untung sabaraha 100. Terus sedekah sehari 30.000. Hah? Kebayang ibu deposito di dunia dulu 3,8 miliar. Villa di Puncak, sawah di Cianjur, kebun kesemak di Ciledug. Kenapa aku tidak mengikut jalan Rasul dulu? Ternyata hasil riset Bu, 70% harta manusia itu jatuh ke tangan orang lain, bukan kepada dirinya. Artinya tidak dipakai untuk sedekah. Hasil riset Bu, 70% jatuh semua kepada keturunan. Kalau anak kita beriman gak ada masalah. Kalau cucu kita yang bertakwa gak ada masalah. Seperti Bu Nopi lah. Beliau Allah takdirkan sudah meninggal sekian tahun ke depan. Misalnya 30 tahun ke depan. Berarti umur 95 nanti. Ada nggak cucu anak beliau meneruskan pengajian di rumah ini? Bikin wasiat. Nak, walaupun ibu dan ayah meninggal, demi Allah teruskan pengajian di rumah ya nak. Panggil ustadz yang mengikut jalan Rasul ya nak. Teruskan ya nak, rumah ini besar nak, sayang nak tidak dimanfaatkan supaya barakahnya keberkahan turun sama ibu mengalir sama ayah dan ibu nak. Ayah jalan dulu ya nak. La ilaha illallah. Masya Allah. Wajah Bu Nopi bercahaya. Yang satu meninggal husnul khotimah, anak keturunan meneruskan pengajian. Saya pengajian saya ada Bu, begitu Pondok Indah. Ibu dan bapaknya sudah meninggal, ada wasiat walaupun ibu meninggal nak pengajian. Alhamdulillah setiap bulan tetap. Udah 5 tahun meninggal ibunya, pengajian nggak putus. Ngumpul keluarga Bu, 7 ke adik kakak. Wajib hari Ahad sekali sebulan minimal ngumpul keluarga di rumah induk. Saya salut sama mereka Bu. Cucu cicit wajib ngumpul. Masing-masing anak bawa makanan. Makan rame-rame, saya sering ngisi Bu. Subhanallah, saya dalam hati ya Allah, betapa berkahnya ibu yang meninggal ini ya. Udah sekian tahun meninggal, wasiatnya masih laksanakan anaknya.
Padahal super sibuk Bu, anaknya pengusaha, pejabat. Dan setiap Ahad jam 1 mulai sampai asar saya ngisi Bu. Masya Allah, jarang Bu itu. Jamaah saya Jakarta Pusat ada seperti itu Bu. Begitu meninggal ayahnya bubar. Kenapa bubar Bu? Menjelang meninggal ayahnya begini bilang, dipanggil notaris. Tolong kalau saya meninggal, harta saya, tanah saya sekian hektar di tempat ini kepada anak wanita saya yang nomor 2. Kenapa Pak? Kata notaris. Karena dia patuh, dari 7 anak saya dia paling patuh. Kedua, suaminya saya jodohkan tapi dia tidak menolak. Yang ketiga, waktu sakit dia yang mengurus saya. Begitu meninggal suaminya, notaris membacakan, ngamuk abang-abang adiknya, bubar keluarga, pengajian gak ada lagi. Itulah bahaya memberikan wasiat yang menyimpang dari Al-Quran. Jadi jangan karena ketaatan anak ibu dilebihkan memberikan wasiat. Jangan karena keburukan anak ibu tidak mendapat harta. Itu hak dia. Hak waris tidak terhalang karena keburukannya. Hak waris tidak bertambah karena kebaikannya. Misalnya anak Bu Nopi orang baik, bikin wasiat. Oh nak, kamu dapat nindap. Oh nggak boleh. Begitu meninggal nanti orang tuanya, anaknya berantem. Siapa yang bertanggung jawab? Ibu kandungnya, karena mengeluarkan wasiat bertentangan dengan syariah. Kisah nyata di Jakarta Bu. Akhirnya Bu berantem adik kakak, padahal pejabat. Subhanallah. Makanya mari kita kembali mengikut jalan Rasul. Tugas kita Bu Nopi kepada anak kita, kepada cucu, memberikan nasihat. Kedua bimbingan, ketiga doa, yang keempat tawakal. Luluskah kita? Kalau udah lolos dan lulus selesai. Yang berbahaya itu kita tidak maksimal mendidik anak kita menggiring kepada Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba nuntut di padang mahsyar. Wallahi selama saya sekolah belum pernah saya dididik pendidikan agama. Ayah saya tidak pernah tegas menyuruh menghafal Al-Quran. Sekolah saya tidak pernah sekolah agama 1 detik pun. SD sampai S3 saya tidak pernah sekolah agama. Ibu saya tidak mendidik agama saya. Selama hidup ayah saya pejabat, tidak pernah usah didatangkan mendidik akidah saya. Wallahi kita kena. Gak main-main lu Bu ini. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri, S2 Melbourne, S3 Australia, S3, S2 Prancis. Ibu kena oleh padang mahsyar. Kena. Terus bagaimana Pak? Anak saya sudah selesai S2, nggak pernah sekolah agama. Telepon sekarang, nanti habis maghrib. Nak, demi Allah ya nak, maafkan ibu ya. Hari ini baru mama sadar kalau kewajiban mendidik agama itu kewajiban ayah dan ibu. Dulu kami lupa nak, karena tidak ada ustadz mengajarkan itu. Demi Allah nak, mulai hari ini jangan tinggalkan Allah. Silakan kalian nak punya Ferrari, tapi jangan pernah tinggalkan ilahi. Silakan punya mobil Hammer, tapi kamu jangan pernah pamer, karena kamu insya Allah diantar ambulan, seperti mama akan diantar ambulan berapa tahun ke depan ini. Tegas saja Bu, minta maaf sama anak. Kalau ada pengajian kamu di Australia, di Jerman, di Perancis ya nak, waktu kosong kamu sempat yang ikut kajian ya nak. Bu Nopi selamat insya Allah, karena baru tahu sekarang. Iya Bu, makanya hati-hati. Sering saya doktrin sama anak saya, demi Allah ya nak. Ayah nggak bangga kamu S2 dari Jerman, S3 dari Prancis nanti. Tapi nomor 1 dimanapun kamu, agama ya nak. Di padang mahsyar itu bukan ditanya man goes, tapi man rabbuka. Orang goes 54 kilo siap, tapi ngaji belum tentu mau datang Bunda. Sekarang kan lagi tren di goes itu. Meninggalkan pengajian duha di komplek karena goes dengan temannya. Waktu dinas nggak sempat ngaji. Waktu anak muda dia kebanyak ke diskotik. Sudah dia pensiun kerjanya goes. Kajian duha di komplek dia tidak hadir. Sering sekarang kejadian Bu. Kok sepi Bunda? Bawa bapak mana? Goes Pak Munjir. Astagfirullah. Di Belanda orang Katolik naik sepeda. Di Jerman orang Protestan naik sepeda. Di Polandia orang komunis naik sepeda. Di Amerika orang ateis naik sepeda. Di Indonesia orang Muslim naik sepeda. Terus sunnah-sunnah olahraga Rasul, renang, panah kuda, siapa yang mengamalkan? Sebenarnya jujur Bu, sepeda itu bukan olahraga Islam. Olahraga Islam renang, panahan, berkuda. Sekarang kolam renang kan banyak. Makanya saya punya mimpi, punya kolam renang terpisah akhwat dengan ikhwan. Di Jakarta Timur ada Bu, di Bekasi ada,
Kalau bisa ibu, rombongan, bu besok rame-rame yuk berenang. Ada di Jakarta Timur kolam renang khusus akhwat. Di Bekasi ada khusus akhwat. Ibu badan sehat insya Allah, kedua dapat pahala karena olahraga yang disunnahkan Rasul. Kita kan lain bu. Belanda sepeda, kita naik sepeda. Italia sepeda, kita naik sepeda. Jerman sepeda, kita naik sepeda. Terus yang renang olahraga Islami kenapa kita diikuti? Ibu latihan berkuda masih ada kesempatan. Rasulullah berkuda 150 km, usia udah 55 tahun di perang Badar. Betul kan bunda? Ada jamaah saya di Jakarta Selatan, Masya Allah bu, udah lumayan berumur. Saya Ustadz, alhamdulillah, setiap bulan minimal sekali saya berkuda dengan suami saya. Itu ibu dapat pahala bu. Ternyata sehat bukan main. Maaf, saya bukan porno ya bu. Yang kedua ternyata wanita yang berkuda, laki-laki yang berkuda, hubungan suami istrinya jauh lebih nikmat dan bertahan lama. Yang ketiga, tingkat menopause sampai tua. Orang kan 50 menopause, orang bisa 60 bu. Coba Rasulullah itu bu, umur 62 lebih, masih lahir anaknya yang ke-7. Siapa nama anak Rasulullah? Ibrahim. Dari siapa? Istri ke-11, Maria Al-Kipti. Berarti Rasulullah bukan sekadar sehat, tapi kualitas seksnya maksimal, spermanya berkualitas. Buktinya ada anak. Orang sekarang 55 sudah lemah. Rasulullah 62. Menggilir istrinya 10 orang karena Khadijah sudah meninggal kan. Subhanallah. Saya belajar sekarang ini bu. Kok luar biasa ya Rasulullah. Punya 10 istri. Umur 62 istrinya masih hamil. Orang sekarang 50 sudah letoy. Itu bu ternyata memanah berkuda, memanah melatih konsentrasi, kedua fokus, yang ketiga ada target, yang keempat ada kepuasan, yang keempat ada kegigihan. Coba ibu memanah, sungguh-sungguh nggak bu? Fokus nggak bu? Konsentrasi nggak bu? Ada target nggak bu? Puas nggak? Alhamdulillah persis ke titik nol, sek memanah itu. Ketika orang puas, hormonal sempurna nggak bekerja? Secara psikologi gembira nggak? Tekanan jantung berkurang nggak? Aliran darah bagus nggak? Hebat kan olahraga Islam itu. Saya belajar berkuda itu dengan Agim. Saya memanah itu dengan Agim. Wah, Agim itu Masya Allah. Almarhum Arifin Ilham juga. Beliau dengan kecepatan tinggi sudah bisa memanah di atas kuda. Ya saya belajar di Darut Tauhid itu bersama Agim itu. Masya Allah bu. Subhanallah. Makanya saya kadang bingung kita kemakan opini. Kan saya viralkan kemarin tulisan saya itu. Di Belanda Katolik bersepeda, di Jerman Protestan bersepeda, di China komunis bersepeda, di Amerika ateis bersepeda, di Indonesia orang Muslim bersepeda. Terus sunnah Rasul itu kenapa siapa yang melaksanakan? Enak kan bu renungannya? Ibu bisa loh. Bu Nobi nanti mengkoordinir. Coba berenang, ibu bisa berenang? Aduh, belajar bu. Ada berenang bu, ada kolam renang Jakarta Timur, Bekasi juga khusus akhwat, Masya Allah. Saya hobi dari kecil renang bu, orang tua kami mendidik, kami semua hampir semua bisa renang. Ya kami alhamdulillah, saya alhamdulillah dengan gaya kupu-kupu, dengan gaya batu, begitu masuk tenggelam, sik naik lagi. Makanya saya kalau ke puncak, yang pertama saya cari kolam renang. Antara asar dengan maghrib, antara subuh dengan duha, saya ajak anak saya berenang sejam 2 jam itu. Saya perkenalkan, ini olahraga Rasulullah, ikuti ini. 2 jam saya berendang dengan anak-anak saya. Memang saya doktrin, itu kolam renang ini begini olahraga Islam nak. Ternyata secara medis dan uji klinis, renang itu bagus bagi tubuh, bagi jantung, bagi paru-paru, bagi asma, bagi semua. Karena badan bergerak. Oleh sepeda bergerak apa bu? Kaki doang. Ini enggak, tangan bergerak, pernapasan teratur, asma sembuh, paru-paru normal. Saya karena faktor ekonomi bu, seandainya ekonomi ada, saya bikin kolam renang. Karena uang nggak ada. Kalau uang saya ada bu, yang pertama saya lakukan di rumah saya bikin kolam renang. Saya bikin bak mandi nggak cukup. Bu, saya dari kecil bermimpi rumah punya kolam renang. Sampai sekarang mimpi itu belum kenyataan. Iya bu ya, saya kalau bisa rumah punya kolam renang, habis sholat subuh berenang, antara subuh dengan duha.
Antara asar dengan maghrib berenang 1 jam, masya Allah. Bu, logikanya di mana bu? Kalau kita mau jujur, zaman Rasulullah kan belum ada kolam renang. Jazirah itu kan padang pasir. Tapi kenapa muncul renang itu? Berarti apa? Wahyu dari Allah. Betul kan? Dari mana tahu Rasulullah kolam renang? Memang jadi ada kolam renang. Jazirah Arabia, mereka miskin dengan laut. Tapi kenapa sampai keluar hadis? In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya apa yang diucapkan Rasulullah wahyu yang diwahyukan kepadanya, berarti firman. Tapi berbentuk hadis, betul? Berarti informasinya dari Allah. Nggak mungkin Rasulullah ngarang. Sekarang baru mikir saya mendalami, masya Allah, betapa luar biasa ya firman, walaupun bentuknya hadis. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Rasulullah wahyu yang diwahyukan kepadanya, bukan dari nafsunya. Ternyata bunda, hasil research justru renang salah satu olahraga terbaik bagi manusia. Ibu kalau ada orang kaya bu ya, bukan orang kaya, uang ibu lebih, coba sekali-sekali ke BSD, di sana disiapkan latihan murah kok biayanya bu. Atau ibu kalau betul orang kaya, beli kuda 150 juta, titipkan, gratiskan orang belajar berkuda, dan ibu sekali sepekan ke sana bersama suami atau anak. Pahalanya masya Allah. Niatkan ingin mensosialisasikan olahraga Rasulullah, olahraga sunnah. Ibu masya Allah pahala. Begitu ibu meninggal, kudanya dirawat orang, terus-terusan orang latihan. Dengan takdir kuda ibu itu orang banyak mengamalkan sunnah Rasul, mengalir pahalanya. Kan jarang sampaikan ustaz seperti ini. Iya bu. Atau bikin harian panahan, siapkan tempat. Kuda itu 100 juta udah bagus kok bu. Walaupun bagusnya 200 juta. Saya kalau seandainya rumah saya tidak di komplek bu, saya ingin beli kuda. Karena saya tanya 60 juta sudah bisa. Jadi saya pengajian kemari bawa kuda. Saya parkir depan itu. Masya Allah bunda. Sampai sekarang kita dimakan media dan dikendalikan media. Kenapa kita sosialisasikan sepeda, bukan berkuda? Kenapa kita akrab berteman goes, bukan justru berenang sama-sama? Harusnya pulang dari masjid ngomong, Pak nanti jam 6 ada kolam renang, kita berenang yuk. Malamnya kita telepon belum di kolam renang. Pak kami jamaah Masjid Al-Muttaqin, besok insya Allah secara kolektif mau berenang 350 orang. 3 gelombang, jam 6 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9, termasuk kami 50 orang. Berapa diskon Pak? 30%, ini sunnah Rasul. Iya, silakan berangkat besok habis sholat subuh. Itu baru keren. Betul ya Bu? Tapi kan jarang diangkat di pengajian seperti ini. Masya Allah bunda, di BSD mereka sudah buka bu. Nggak mahal kok, saya malah gratis karena Ustaz. Saya salut sama Agim itu, kudanya ada 13 itu, terawat sekali. Masya Allah, bukan aduh ya bu, Masya Allah. Iya, waktu 10 menit lagi saya teruskan dikit yuk. Saya teruskan ke halaman 27. 2, hikmah-hikmah kenapa Isa diturunkan lagi. Halaman 27. Sesungguhnya Isa Al-Masih telah menemukan dalam Injil tentang keutamaan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam firman 4829. Langsung baca Bu, 4829. Langsung. Udah? 4829. Ya langsung Bu. Iya. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dan dengan bersikap keras kepada orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itulah sifat orang beriman yang mengikuti Rasulullah. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Betul enggak ayatnya itu? Betul? Ruhamau bainahum. Tegas dalam arti ketika mereka memerangi kita. Tegas dalam arti ketika bicara akidah dan syariah. Tegas dalam arti ketika melecehkan kita. Tapi kalau enggak boleh. Dia sakit, kita kasih uang. Ada makanan, kita berbagi. Lingkungan kotor, kita gotong royong. Boleh dengan semua agama. Tapi kalau udah mereka mengusir dari kampung-kampung kita, melecehkan Rasul dan Nabi kita, memperolok Al-Quran, oh kita harus tegas Bu. Asyiddawal
alal kuffar ruhamau bainahum, tegas terhadap orang kafir, berlemah lembut terhadap orang mukmin. Sekarang dibalik, dengan orang kafir bersahabat, dengan orang muslim disikat. Betul? Hati-hati bunda. Dibalik logika ayat itu, dengan kafir dia akrab, dengan muslim dia sikat. Ini terjadi di muka bumi sekarang ini di mana-mana. Tapi kalau dia tidak bermasalah, kita bergaul boleh, sepanjang tidak mengganggu akidah dan syariah. Ya bunda ya? Suara saya terlalu kencang ya? Terlalu semangat. 3. Turunnya Isa al-Masih dari langit dikarenakan telah dekat ajalnya, supaya dapat dikuburkan di bumi, karena makhluk yang terbuat dari tanah akan mati dengan dikuburkan di dalam tanah pula. Dan waktu turunnya disesuaikan dengan keluarnya Dajjal, maka Isa al-Masih lah yang akan membunuhnya. Jadi yang membunuh Dajjal itu siapa? Isa al-Masih, karena hakim yang agung. Yang keempat, ia turun untuk mendustakan keyakinan kaum Nasrani. Artinya apa? Menjelaskan bahwa dia bukan Tuhan bersama ibunya Maryam, sehingga akan tampak nyata kepalsuan mereka dengan pengakuan mereka yang batil, dan Allah akan menghancurkan seluruh agama pada zamannya, illa Islam, kecuali ia akan memecahkan salib, membunuh babi, dan tidak mengambil jizyah pajak. Buka Al-Quran surah 5 ayat 75. Masya Allah, ayat terakhir itu. Kita selesai, tanya jawab 7 menit, makan 3 orang cukup. Surah 575. Langsung. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Lihat bu, tegas enggak? Jelas enggak? Ini membatalkan pernyataan orang yang menjadikan sebagai Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Terus, sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Berapa rasul bu? Berdasarkan hadis sahih. Ayo jawab. Ayo bunda, berapa? Bu Nopi, berapa rasul? 114. Pak, tapi dia diajarkan waktu dulu di Garut, Cianjur kok 25. Yang 25 itu nggak salah, tapi yang dimasukkan di Quran 114 berdasarkan hadis dari Imam Ahmad. Pak, tapi yang kita tahu selama ini 25. Pengertian 25 itu yang dimasukkan dalam Al-Quran. Selebihnya tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Jelas ya Bu? Penjelasannya cukup kan? Terus. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Kenapa diklarifikasi Maryam ibunya Isa berpegang teguh kepada kebenaran? Karena dia dihujat dan difitnah. Sebab orang benar tidak mungkin berzina, betul? Dia tiupan Rohul Kudus. Betul, oleh malaikat Jibril. Berpegang kepada kebenaran berarti anaknya suci, bukan anak zina. Terus, keduanya biasa memakan makanan. iya, kalau biasa makan makanan berarti bukan Tuhan, karena Tuhan nggak mungkin membutuhkan ciptaan. Betul. Terus, kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. oleh mereka dipalingkan keinginan, berarti nafsu. Yang merusak akal ibu nafsu, yang merusak iman ibu nafsu, yang merusak pandangan ibu nafsu. Betul? Nafsu punya rumah mewah, pendapatan kecil. Nafsu punya mobil mewah, padahal pendapatan kecil. Nafsu punya hijab mahal, tapi uang pensiun sudah kecil. Nafsu nggak itu bu? Dipalingkan karena nafsu. Untuk menetralisir nafsu apa yang dilakukan bu? Apa bu? Mendekatkan diri kepada Allah agar nafsu terkendali. Apa yang ibu lakukan? Banyak istighfar. Yang kedua, banyak mengingat mati. Astagfirullah, hijabku mahal, meninggal nggak dibungkus hijab, ya Allah, kayak kapan? Mobilku mahal, ya Allah, padahal macet, berhenti. Bajai dengan mobil mahal, berhenti nggak bu kalau macet? Berhenti nggak? Ibu naik bajai, macet, berhenti nggak? Mobil ibu 5 miliar, macet, berhenti nggak? Ibu naik bajai sampai ke pengajian nggak? Sampai nggak? Ibu naik mobil mahal sampai nggak? Sama-sama sampai kan? Terus kenapa sombong? Masya Allah. Kenapa minder naik bajai? Itu juga sama-sama ngaji. Enak kan logikanya kan bunda?
Mahal atau murah, macet sama-sama berhenti nggak Bu? Kesimpulannya hari ini Bu, kesimpulan. Kenapa segampang itu kita hubud dunia, cinta dunia berlebihan? Karena iman tipis. Kedua, nggak kuat gangguan setan. Yang ketiga, bersahabat dengan orang sejenis setan. Bu, besok berangkat tuh ke mana? Ke mall. Besok kan ada pengajian lah tuh di rumah Bu Nopi. Udah sekali-sekali tuh ke mall. Ada diskon tas. 3 miliar jadi 30.000. Mungkin nggak itu Bu? Nggak mungkin kan? Di mana? Di supermarket ini. Bu, besok tuh mah ke mall. Kenapa? Ada diskon. Ibu itu nggak bisa bertahan kalau melihat tas diskon. Sepatu diskon, hijab diskon. Gatal aja kartu kredit. Bukan ibu di sini, di luar. Saya yakin di sini nggak jauh beda. Subhan. Hari ini berhenti Bu dengan itu. Begitu ibu ingin jalan, astagfirullah Bunda, besok ada pengajian loh Bu, sampai jam 10 kita. Bu, saya yang bayarin, nggak mau, bismillah. Benar Bu, nggak nyesal, enggak. Harus punya sikap. Saya yang bayarin, ya udah nggak apa-apa katanya. Karena yang bayarin dia, akhirnya nyesel juga nggak ikut. Banyak Bu, begitu banyak Bu. Gara-gara goes nggak ngaji, ngurus cucu nggak ngaji, gathering ke puncak nggak ngaji, arisan nggak ngaji, senam pagi nggak ngaji. Banyak nggak? Yang tanya man senam atau man rabbuka dikubur. Olahraga baik, tapi pengajian jangan tinggal. Goes silakan, dua jangan dilalaikan. Ferrari silakan beli, tapi jangan tinggalkan ilahi. Silakan Anda beli mobil Hammer, tapi jangan pamer. Insya Allah surga. Takbir. Membawa takbir ibu lemes dia. Sebahal. Kesimpulan ketiga Bu. Hari ini cobalah banyak merenung, muhasabah Bu, introspeksi. Umur kita udah berapa? Mau kemana lagi Bunda? Makan sudah dikurangi, daging sudah dikurangi, yang ditambah apa? Sedekah. Langkah sudah berkurang, yang ditambah apa? Baca Quran. Mata kita sudah kabur, yang dilihat cukup yang dekat. Apa itu? Pengajian. Udahlah, udah cukup kok kita ini. Cukup nggak kita Bu? Udah cukup puas kita ini. Jalan-jalan ke luar negeri kita sudah, Masya Allah. Tidur kita pakai AC, rumah kita lumayan besar, kemana-mana naik mobil. Udah cukup kok Bu. Dunia ini sebentar, akhirat itu kekal. Kenapa mengejar sebentar? Ya Bunda ya. Ini nasihat buat saya juga loh Bu, bukan hanya ibu. Karena saya sudah tua, udah hampir 55 nanti Februari saya udah 55. Bulan Hijaiyah, betul. Februari nanti 28 insya Allah udah 55. Saya pikir-pikir ya Allah, sampai umur saya 63, berarti berapa tahun lagi Bu? 8 tahun lagi. Ini Bu Nopi udah kelewatan sebenarnya. Berapa umur Bu Nopi? 66, lewat 3 tahun. Kalau ukurannya 63 Bu. Yang 62,5 siapa angkat tangan? 62,5. Bunda berapa sabarnya tuh Bu? 70, Masya Allah, udah lebih 7 tahun. Rasul aja 63. Harus disyukuri Bunda ya. Usia begini kita harus banyak menangis. Allah paling senang lihat orang beriman itu menangis Bu, di tempat sujud itu. Makanya tidak membatalkan sholat kalau kita menangis membaca ayat. Bu. Makanya dalam syariat, dalam fikih kita dibolehkan menangis kalau membaca ayatnya itu. Kalau kita membaca finnar khalidina fiha abada, kebayang kita dahsyatnya api neraka itu. Iya Bu, bulan depan kita teruskan membahas itu insya. Baik, pas jam 10 ada pertanyaan. Ya Alhamdulillah banyak juga. Berapa orang Bu? 1, 2. Di situ ada pojok yang nggak kelihatan, ada nggak di pojok-pojok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa. Kita doakan mereka yang sakit supaya sehat. Iya. Syafakallah, mudah-mudahan hari ini Bunda, ipar, mertua kita yang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, insya Allah. Baik, ada pertanyaan? Kalau enggak kami jalan ini. Baik, kalau enggak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Oh ya silakan Bunda, tolong Mas Arif. Mas Dedi ya? Bukan Mas, AA, bukan AA, udah. Pertanyaan atuh Bu, nama Ibu saha tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti. Ibu apa Bunda? Hesti. Ibu Eti asli orang Sunda? Hesti. Iya, asli orang Sunda. Asli surga.
Ibu mulai mancing emosi nih. Kalau saya bilang asli orang Sunda bisa, tapi kalau kampung asli sorga, hati-hati ibu kejebak. Saya bilang kan orang Sunda tuh. Iya. Iya. Masya Allah. Ustaz radikal dilawan. Pertanyaan ibu apa, Bu? Tadi Ustadz bilang ketika ada yang mengucapkan salam ketika kita sholat kita bisa menjawabnya. Itu gimana? Iya, saya ulangi Bu, hati-hati Bu. Boleh menjawab salam, syaratnya dua. Pertama sholat sunnah, kedua hanya ibu kandung. Selain itu tidak boleh. No. Ayah, ipar, suami, adik, tete, aa, uwa, pade, bude, no. Hanya dua syarat, ibu kandung dan sholat sunnah. Pada zuhur, Bu Nopi sholat. Sana kiblat ini, sana kan? Pada zuhur, berapa rakaat? 2. Ya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu datang dari Bandung. Bu Hajjah Sabariah, umur 93. Assalamualaikum. Pasti tahu kan ibunya? Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh. Pertama sholat sunnah, kedua ibu kandung. Di luar itu nggak boleh. Tapi justru bilang tidak. Astagfirullahaladzim. Udah pulang aja lah saya kalau gini. Hanya sunnah dan ibu kandung. Cukup. Waalaikumsalam. Jangan Bu Nopi masuk Bu, ada rendang. Ar-Rahmanir-Rahim. Batal. Ini harus tegas ya Bunda. Saya ulangi Bunda ya, jangan jadi fitnah. Ibu kandung plus salat sunnah. Sama dengan bersin. Bolehkah orang bersin di tengah perjalanan sholat menjawab Allah, mengucapkan Allah? Boleh. Tapi orang yang mendengar tidak boleh. Betul? Jelas? Oke. Maaf Ustadz, kalau ketika Dekatkan Bu, percuma Ibu pakai mic. kalau ketika kita baca Al-Quran terus ada yang mengucapkan salam, apakah kita wajib? Makanya dulu saya katakan makruh mengucapkan salam di 7 kesempatan. Pertama, orang sedang baca Quran. Kedua, orang sedang pengajian. Yang ketiga, orang sedang di pengadilan, kepala pengadilan membacakan keputusan. Yang keempat, orang sedang tawaf. Yang kelima, orang sedang perang. Yang keenam, orang sedang di toilet. Udah tahu kita Bu Nopi kucuk-kucuk mandi. Assalamualaikum, Bu Nopi. Assalamualaikum, Bu Nopi. Udah tahu kita dalam kamar mandi. Di satu pihak dia wajib menjawab karena wajib, di pihak lain nggak boleh karena WC. Makanya makruh menjawab salam di 7 kesempatan. Sedang membaca Al-Quran, sedang ta'lim, sedang tawaf, sedang perang, sedang apa lagi Bu? Ada 7. Sedang ta'lim, terganggu dia dalam hati aja masuk rumah. Assalamualaikum. Karena udah dia lihat nongkrong kok Bu Nopi baca Quran. Dia bilang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Nopi? Ya sehat, masih hidup orang baca Quran. Susah apa? Kita terlalu banyak basa-basi. Makanya basi aja makanan kita itu. Itu Bu, 7 kesempatan. Makanya kalau kita tahu dengar orang suara gemercik kamar mandi masuk rumah orang, tunggu selesai, jangan paksakan mengucapkan salam. Dia di posisi serba susah, menjawab salam tidak mungkin di WC, sementara satu hadis menjawab salam hukumnya wajib. Di posisi sulit dia Bu. Makanya makruh mengucapkan salam di 7 situasi. 1, lagi baca Quran. 2, lagi pengajian. Yang 3, lagi tawaf. Yang 4, lagi toilet. Yang 5, orang lagi berzikir. Yang 6, lagi kepala pengadilan sedang memutuskan amaran keputusan. Contoh Ibu satu kuliah fakultas hukum di UGM, Ibu dosen di UI, Ibu dosen ya. Teman Ibu itu kepala pengadilan tinggi sedang memutuskan di pengadilan. Teman Ibu terdakwah. Begitu dia mengatakan berdasarkan pasal 551 KUHP, Bapak sekarang, Ibu lihat teman kuliah kepala pengadilan. Assalamualaikum, Ibu gelok. Dia kan sedang bacakan amaran keputusan atau ilmiah enggak itu Bu? Makanya sering saya bilang, kalau saya lagi ngisi pengajian, salam Ibu dalam hati. Gak perlu Ibu kan masuk, saya sedang pengajian. Assalamualaikum. Otomatis saya berhenti ngaji kan. Waalaikumsalam warahmatullah. Gara-gara Ibu tadi. Ya, udah cukup. Udah mulai terpancing emosi nih. Masya Allah, subhanallah. Harus banyak sabar ya. Ada lagi Bunda?
Ibu catat yang tadi ya, 7 kesempatan makruh mengucapkan salam. Yang kedua, saya tambah mumpung saya ingat. Bolehkah memejamkan mata ketika sholat? Ibu dengar hukum. Jika memejamkan mata diniatkan agar khusyuk, hukumnya haram. Karena tidak ada hadis khusyuk itu syaratnya memejamkan mata. Tapi jika memejamkan mata tidak ada niat untuk khusyuk, hukumnya makruh. Tapi kalau saya Pak kalau nggak memejam mata saya nggak khusyuk, haram. Karena sudah berniat memejamkan mata untuk khusyuk. Seandainya itu benar, kenapa Rasulullah tidak mengeluarkan hadis? Hai orang beriman, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, jika kamu sholat pejamkan matamu, boten enten. Teori fikihnya gitu, Bu. Karena orang mengatakan, Pak saya nggak bisa khusyuk kalau nggak memejamkan mata. Haram, karena antum sudah berniat seperti itu. Seandainya memejamkan mata bagian dari kekhusyukan, pasti ada hadisnya. Betul? Tapi kalau ibu memejamkan mata tidak niat untuk khusyuk, hukumnya makruh. Jelas? Makanya orang sering saya lihat gini, ini orang buta atau apa gini? Bismillahirrahmanirrahim. Mata sudah terbuka kok. Makanya disunahkan sholat memandang tanpa sujud. Orang kita nggak buta kok. Allahu Akbar. Selihat sana dong. Makanya tidak makruh ya, minimal hukumnya makruh memandang pandangan kemana-mana. Makanya saya usahakan masjid jangan dibikin lampu kristal mahal pasang itu. Nanti dia gini, ya Allah berapa mahal ini ya. Mahal banget ya. Mahal pisan atuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh AC-nya 3 PK atau 2 PK? Iya, fokus ke depan. Makanya wudhu itu tidak boleh meludah ke depan. Kalau terpaksa ibu sedang sholat boleh meludah di kaki kiri. Atau dahak keluar. Injek. Atau simpul-simpul ini masukkan ke mulut. Hah? Boleh. Karena terganggu dahak nongol sini. Yang tidak boleh dimuntahkan ke depan atau ke kanan. Sudah nggak kuat lagi di sini kotor sajadah kita, gulung-gulung sajadah apa mau kena ibu dikit, masukkan gitu. Gitu. Dibolehkan. Karena mengganggu dahak lengket di sini kan. Al-Bajah bilang, iya makanya diambil apa aja mukena, naikkan mukena, selipkan dahak itu ke mukena. Berarti nggak ngerti hukum dia. Bu jijik banget, jijik ibu dengan hadis. Ibu dapat dari mana tisu? Ibu bikin masalah lagi. Berarti ibu jalan dong gini ngambil situ. Kecuali astagfirullah ibu yang disuruh Rasulullah untuk melipat-lipat itu, selipkan di sana dahak itu. Hah? Sebagusnya dibuang di kaki sebelah kiri itu ada penjelasannya. Ludahkan di kaki kiri. Minimal waktu ruku itu kan. Cuma masalahnya kan kotor sajadah. Betul ya? Nah, orang kan nggak enak. Makanya dilipat-lipat. Apa ibu? Diumpetin. Cuma ada yang muntah gara-gara ibu. Masya Allah. Ya udahlah bu. Apa bu? Ya. Kenapa bunda? Masalah yang Ustadz jelaskan ini kelihatannya sepele, tapi ini sering kita ketemukan. Kadang-kadang silitan gitu pas sholat kok yo lidah ini kemana-mana ketemu gitu kan, mau buang nggak enak akhirnya ya di. Itu ada hadisnya bu. Kalau nggak kuat jangan ditelan, nggak boleh. Ludahkan di kaki kiri atau buntel-buntel itu apa ini mukena, selipkan di sini dahak itu. Makanya saya pernah perhatikan imam sebelah saya sholat, seorang fakih dalam agama. Saya lihat kan laki-laki kan pakai sorban atau pakai di sini, diambil, dia ludahkan ke situ. Ternyata ada hadisnya. Diludahkan ke tempat sorban kita itu. Tapi jangan pakai lagi, bersihin bu. Selama ini kalau bukan bau itu bau. Seperti itu dimpen nggak apa-apa tetap. Piye bu? Selama ini pernah mengalami seperti itu, tapi solusinya ngempet itu tadi nggak apa-apa ya? Nggak tahu sih. Dimpet. Sebagusnya jangan, dilarang. Karena mengganggu konsentrasi bu. Contoh, dah kita sudah terganggu, dah mau dilari keluar. Itu mengganggu konsentrasi nanti.
Makanya diberikan jalan keluar. Sama dengan beginilah, ada hadis kan Bu, kalau Bu setengah perjalanan sholat terusir diganggu setan, kan kata Rasulullah, menoleh ke kiri, auzubillah, ta'awuj, auzubillah, meludah 3 kali dengan isyarat. Apa maksudnya Bu? Ludah itu simbol kotor, ludah itu simbol jijik. Contohnya Bu, kalau benci sama ibu, alah, kan gitu kalau ibu jijik sama ibu-ibu. Kebencian itu simbol kebencian kalau meludah, alah, ibu kan kalau benci sama ibu kan gitu, alah, nggak ada Bu, saya malas lihat ibu itu kemarin, alah, gimana, alah, karena itu kiri simbolnya kotor, makanya ke kiri. Ibu kok ketawa? Ke kiri Bu, simbol kebencian kepada setan itu kita. Yang nggak boleh ke depan, yang kedua ke kanan. Ya Bunda ya, udah cukup ya. Ibu ketawa aja kerjanya. Masya Allah. Baik, cukup saya pikir. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.